Salam jumpa saudara, bersama saya Lotbo Tahala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara sedikit tentang herbal bumbu dapur dan deteksi dini metabolit sekunder pada tanaman. Oke, kita mulai. Ya, kebanyakan masyarakat ketika mengalami sakit lebih cenderung percaya kepada pengobatan tradisional daripada percaya kepada pengobatan secara medis. Kenapa? Karena berbagai alasan, ya. Dan alasan itu sangat variatif. Misalnya, masyarakat bisa saja salah mengonsumsi obat resep dokter. Ya. Mungkin minumnya 1x1, mereka bisa buat menjadi 2x1. Atau mungkin obat itu untuk diminum, tetapi mereka menggunakannya untuk luka. Ya. Dan masih banyak contoh kasus lainnya. Setelah itu, mereka dapat mengatakan bahwa pengobatan secara medis tidak mampu memberikan kesembuhan. Lalu mereka lari kepada pengobatan secara tradisional. Padahal sesungguhnya, saudara, pengobatan secara tradisional itu belum diketahui secara ilmiah bahwa pengobatan itu dapat dipercaya. Jika dilihat dari berbagai testimoni, pasti cenderung kita akan katakan bahwa pengobatan secara tradisional begitu luar biasa, tetapi secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini letak persoalan yang perlu kita luruskan agar masyarakat awam dapat mengetahui dan memahami tentang pengobatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikut, saudara, ramuan-ramuan tradisional yang digunakan dalam pengobatan tradisional itu harus dikaji secara ilmiah, paling tidak untuk dapat mendeteksi senyawa-senyawa umum yang kategorikan dalam senyawa-senyawa metabolit sekunder. Penting untuk mengetahui senyawa-senyawa umum metabolit sekunder karena senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa umum dari suatu bahan obat. Senyawa-senyawa metabolit sekunder tersebut dapat dimanfaatkan dalam bidang farmakologi, diantaranya sebagai antioksidan, sebagai antibiotik, anti kanker, ya, pengendali hama, sebagai inhibitor enzim, toksik, ya, agen antitumor, dan masih banyak manfaat lainnya yang dapat kita temukan di dalam senyawa-senyawa metabolit sekunder. Kadang ramuan tradisional sangat dirahasiakan sumber bahannya dengan berbagai alasan, antara lain takut kehilangan mata pencarian. Padahal kalau mau lebih bagus, tentu ramuan-ramuan tradisional itu harus diteliti, paling tidak dideteksi dahulu metabolit sekundernya sebagai langkah awal. Selanjutnya bisa ditingkatkan ke penemuan struktur, dan jika dapat diduga sebagai sumber obat, maka dapat dilakukan beberapa uji klinis, termasuk
uji dari Badan POM dan bisa dilanjutkan dengan pengurusan hak paten jika diketahui bahwa obat itu sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jika penemu ramuan tradisional ini sudah memegang hak paten, maka tentu penghasilannya akan lebih meningkat dibanding dengan membuat ramuan tradisional namun merahasiakan sumber bahan ramuan tersebut. Obat dapat menyembuhkan secara langsung berbagai penyakit sesuai peruntukannya. Sedangkan herbal, bahan obat yang dapat ditingkatkan atau dikelola lebih lanjut menjadi obat, dan fungsi herbal adalah selain menyembuhkan juga dapat meregenerasi sel-sel dan saraf-saraf yang sudah lemah. Uji fitokimia dengan bahasa saya adalah deteksi dini dari metabolit sekunder adalah metode uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui lebih awal tentang senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam suatu bahan. Teknis pengujiannya dapat saudara baca dalam buku saya yang berjudul Deteksi Dini Metabolit Sekunder pada Tanaman. Namun secara garis besar dapat saya gambarkan seperti ini ya. Jadi sampel segar itu dipreparasi untuk memisahkan filtrat dan residu. Lalu filtratnya dipreparasi lagi untuk memperoleh lapisan kloroform dan lapisan air. Lapisan kloroform akan digunakan untuk menguji kandungan steroid dan kandungan terpenoid. Sedangkan lapisan air digunakan untuk menguji kandungan fenolik, kandungan flavonoid, dan kandungan saponin, dan lain sebagainya. Sekali lagi, lebih detailnya Anda akan baca di dalam buku saya, di lampirannya ya, berjudul Deteksi Dini Metabolit Sekunder pada Tanaman. Sesungguhnya, bumbu dapur termasuk kategori herbal. Setelah ditelusuri secara ilmiah terhadap berbagai hasil penelitian. Namun, kebanyakan masyarakat belum mengetahuinya, sehingga kebanyakan bumbu dapur hanya dapat dimanfaatkan dalam waktu-waktu tertentu, misalnya ada pesta dan lain sebagainya. Dalam berbagai penelitian, ternyata kunyit, jahe, serai termasuk kategori herbal yang seharusnya dapat digunakan setiap hari. Mari kita melihat satu persatu. Pertama, kunyit. Dalam beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa kunyit dapat berperan penting dalam kesehatan. Antara lain mencegah penyakit jantung, mencegah kanker, mengobati depresi, mengendalikan diabetes, dan lain sebagainya. Begitu juga jahe. Dari berbagai penelitian dapat disimpulkan bahwa jahe dapat meredakan pusing, mengurangi nyeri, dan lain sebagainya. Berikut serai sebagai antioksidan, sebagai antimikroba, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gula merah ditambahkan sebagai bahan tambahan. Namun bukan sekedar bahan tambahan, karena gula merah mengandung berbagai nilai gizi. Gula merah dapat dijadikan sebagai sumber energi. Gula merah juga dapat
memacu peningkatan daya tahan tubuh, dapat meredakan sakit perut, dan lain sebagainya. Dari semua bahan herbal ini, ketika diramu harus memiliki konsentrasi tertentu. Tujuannya agar sedapat mungkin kita menghindari timbulnya efek yang tidak diharapkan dari salah satu bahan tersebut, sekaligus menghadirkan cita rasa yang merata, sehingga konsumen tidak merasa ragu ketika mengonsumsinya. Cita rasa yang merata dapat pula dikatakan bahwa semua senyawa dalam bahan-bahan herbal tersebut telah terlarut sempurna dan saling mengimbangi. Selanjutnya Anda bisa temukan materi-materi ini dalam kedua buku saya ini. Ada herbal bumbu dapur, ada deteksi dini metabolit sekunder pada tanaman. Untuk buku herbal bumbu dapur dapat Anda miliki dengan membelinya secara online. Berikut alamatnya. Sedangkan buku deteksi dini metabolit sekunder pada tanaman Anda dapat memilikinya dengan memesan terlebih dahulu melalui perpustakaan Universitas Tribuana Kalabahi. Baik saudara, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.